Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dalam rangka pelaksanaan pelayanan baptis Sidi pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 9. Oleh sebab itu, sebelum saya memberikan renungan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, senantiasa mengucap syukur atas setiap waktu dan kesempatan yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih setia damai sejahtera Kristus di sepanjang kehidupan hingga hari ini. Mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan curahkan bagi kami, terlebih keselamatan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami bersama. Pada saat ini kami hendak bersama-sama mempersiapkan diri dalam rangka pelaksanaan pelayanan baptis Sidi pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir ke tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi dan menguasai kami, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan kami mampu merasakan, menyimpan, dan bahkan coba untuk melakukan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pada saat ini pun Tuhan akan urapi mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mendasari persiapan kita pada saat ini, saya mengambil 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya mengulang untuk kita semua. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Persiapan pada saat ini tentu diperuntukkan bagi kita semua yang hendak maju untuk menerima pelayanan baptis, baik baptis anak, itu artinya pembekalan atau persiapan ini untuk orang tuanya. Bagi mereka yang baptis dewasa, ada beberapa juga menjadi bekal untuk saudara-saudara, dan juga bagi anak-anak yang hendak menyerahkan diri untuk mengaku percaya di hadapan Tuhan Allah secara pribadi atau secara dewasa, yaitu Sidi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menganggap bahwa saudara-saudara masih dalam taraf muda. Biasanya muda itu diidentikan dengan masa pencarian diri. Pemuda itu mudah dipengaruhi melalui hal-hal yang lebih banyak negatif ketimbang positif. Artinya pemuda itu kadangkala masih labil cara berpikirnya. Pemuda juga seringkali dikatakan orang-orang yang kurang berdisiplin diri atau mendisiplin diri. Pemuda susah membuka diri. Pemuda itu anti kritik. Pemuda itu berjiwa bebas. Artinya memang kurang suka kalau diatur-atur. Pemuda kurang memiliki solidaritas atau kurang peduli terhadap banyak hal tentu saja. Pemuda konon kabarnya emosinya gampang tersulut. Pemuda seringkali kehilangan motivasi. Pemuda dikatakan juga malas dan tidak semangat. Tetapi apakah iya
di dalam kehidupan orang-orang yang sudah mempercayakan diri kepada Kristus dan hendak menyerahkan diri kepada Kristus sepenuhnya, lalu kriteria-kriteria itu tertanam dalam jiwa atau kehidupan kita. Sehingga kalau toh itu ada atau masih ada, perlu kita kikis sedikit demi sedikit dan akhirnya hilang sama sekali dalam keberadaan kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga mulai hari Minggu nanti, saudara-saudara sudah menjadi manusia yang dewasa. Dalam pemikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan, juga dalam kesucian, dalam keteladanan, dan banyak hal lagi yang lain. Yang jelas bahwa saudara-saudara pada hari Minggu mulai dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, walaupun saya tidak mengatakan bahwa sebelumnya saudara tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi saat kita menyerahkan diri sepenuhnya untuk mengikrarkan pengakuan percaya kita, atau ketika kita menyerahkan diri untuk mendapatkan tanda perjanjian keselamatan yaitu baptisan, bahkan atau ketika kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, itu artinya kita memiliki tanggung jawab penuh untuk mempersiapkan anak-anak yang kita baptiskan itu menuju kepada sebuah kedewasaan. Dan oleh sebab itu memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Paulus, Tuhan tentu saja melalui Paulus, dan ditujukan kepada Timotius. Timotius adalah anak kekasih rohaninya Paulus. Paulus hendak membekali Timotius dengan ayat ini, supaya di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan, Timotius bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, tetapi juga hidup jemaat yang digembalakan, bahkan kehidupan seluruh ciptaan. Oleh sebab itu, Paulus mengungkapkan di dalam ayatnya yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang menjadi poin pertama itu. Seringkali kita direndahkan karena kita masih muda. Seringkali kita tidak dianggap karena kita masih muda. Tetapi jangan salah, bahwa pemuda atau berjiwa muda tidak harus dilecehkan, tidak harus direndahkan. Karena bagaimanapun juga kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan di bagian yang selanjutnya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terutama bagi orang-orang percaya, karena memang kita orang percaya. Tetapi tentu selanjutnya kita menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi teladan bagi masyarakat kita, menjadi teladan bagi bangsa dan negara kita, menjadi teladan bagi seluruh ciptaan. Itulah yang terpenting. Dan apakah kita bisa? Kita percaya bahwa kita bisa. Contohnya siapa? Di dalam kehidupan kita Indonesia yang carut-marut ini, bukankah kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, partai yang baru, partai yang belia, partai yang masih muda, yang isinya juga orang-orang muda, tetapi mereka ingin menunjukkan eksistensinya sebagai orang muda yang berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain. Mereka ingin menunjukkan bahwa walau aku pemuda, tetapi aku tidak mau direndahkan. Walau kami muda, tetapi kami mampu menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang, terutama para senior di dalam kehidupan Senayan, atau paling tidak kalau itu di DKI Jakarta, ya DPRD Jakarta. Lalu menjadi teladan bagian apa? Atau dalam hal apa? Paulus mengungkapkan ada beberapa hal: perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Ada 4 hal yang diungkapkan di sana. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah perkataan. Kita harus menjadi teladan bagi banyak orang, terlebih orang-orang percaya dalam hal perkataan. Karena bagaimanapun juga konon kabarnya mulutmu adalah harimaumu, begitu kan? Itu artinya kita harus menjaga perkataan kita. Apakah perkataan kita santun
yang bisa didengar oleh orang lain menjadi sebuah kesejukan, atau kata-kata kita kasar yang membuat orang lain lalu menjadi emosi dan marah kepada kita. Tergantung kehidupan kita tentu saja. Dan kita diminta untuk menjadi teladan dalam perkataan. Tidak perlu ngomong kasar dalam kehidupan ini. Tidak perlu kita ngomong kotor supaya dimengerti dan diingat oleh orang. Tidak perlu juga kita berkata-kata yang tidak baik. Kata-kata kita kadangkala bisa terbaca melalui tulisan-tulisan kita. Apalagi kalau sekarang kita hidup dalam dunia online, sosmed tentu saja. Kita harus kritis kok. Kita berperang dengan dunia ini. Melalui pena kita, melalui jari-jari kita. Berperang melawan kezoliman-kezoliman. Melawan ketidakberesan yang ada. Itulah mendatangkan terang. Tetapi kita perlu mengetik, nunul jari-jari kita dengan ungkapan-ungkapan kata-kata yang bijak. Pilih kata-kata bijak untuk mengkritisi kondisi kehidupan kita. Tidak perlu ada kata-kata penggal. Tidak perlu ada kata-kata kafir. Tidak perlu ada kata-kata membunuh. Tidak perlu ada kata-kata mengancam. Itulah teladan dalam hal perkataan. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan di sana, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Zaman yang modern ini tentu ada banyak hal yang modern juga. Seringkali kalau pemuda itu kan identik dengan ngotak-atik segala hal kan, begitu. Kalau tidak salah ya. Sepeda motor udah bener-bener, nanti knalpotnya diganti dengan knalpot yang tidak standar. Knalpot yang membisingkan telinga, yang membuat orang lain sebetulnya tidak nyaman. Kita menggantinya dengan itu. Atau kalau tidak, karena zaman sekarang adalah zaman geng-gengan, ya sudahlah kita masuk geng tertentu. Tapi Paulus mengingatkan bahwa kita menjadi teladan bagi semuanya dalam tingkah laku kita. Kalau toh dunia melakukan geng-gengan, ya tidak perlulah ada geng-gengan. Kenapa tidak kita berkumpul dalam sebuah wadah, lalu kita membuat vlog misalnya, atau kita tiktokan dengan cara Kristiani. Membuat lagu-lagu rohani menjadi lagu-lagu yang bisa dinikmati oleh kaum muda pada masa kini. Membuat dance-dance yang mampu dilihat baik santun oleh banyak orang. Dan menggunakan tentu saja musik-musik Kristiani. Tingkah laku kita akan dilihat dan disorot oleh orang. Apalagi kita minoritas, saudara. Tetapi ingat, jangan pernah kita terkena sindrom minoriti. Walaupun kita muda, walaupun kita minoritas, tetapi tunjukkan bahwa kita orang-orang muda, orang-orang minor yang berkualitas. Kalau toh dalam kehidupan modern ini ada dugem-dugeman, apakah tidak boleh kita masuk ke dunia gemerlap? Boleh, tetapi juga dengan catatan bahwa kita membawa diri sebaik mungkin. Jangan sampai kita terhanyut oleh gemerlap dunia itu. Kalau toh gemerlap dunia ada dance, mikir saya dance itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Tetapi kalau sampai ada minum-minuman keras, lalu ada obat-obatan terlarang yang ikut serta kita konsumsi, itulah yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kebut-kebutan. Sekarang ini ada banyak hal yang terjadi seperti itu. Sehingga kalau kita melihat di Purbalingga sekarang tidak ada jalan yang rata. Ada gundukan-gundukan di mana-mana. Dulu ketika Kedung Menjangan sampai kota itu kan jalannya lurus dan tidak ada pembagian ruas jalan begitu. Kalau malam minggu sekitar jam 10 sampai saya pagi lah, pasti dipakai untuk kebut-kebutan, untuk menunjukkan keperkasaan mereka, kegagahan mereka. Tetapi sekarang tidak pernah ada, karena lalu jalan itu dikasih polisi tidur,
Polisi tidurnya bukan hanya satu tetapi rombongan karena tidak berani sendirian. Begitu kan? Ya, jadi ada gundukan-gundukan yang cukup tajam sehingga orang mesti berhati-hati di situ. Karena kalau hujan licin dan bisa terpleset jatuh. Kita menjadi teladan, ngapain juga harus kebut-kebutan. Bukan hanya nyawa kita yang terancam tetapi nyawa orang lain. Kalau toh kita sampai mati, orang mati tidak akan pernah merasakan kesedihan, tetapi orang yang ditinggalkan akan merasakan kesedihan yang begitu sangat. Lalu pada zaman sekarang muncul demo-demoan. Apa-apa demo untuk menunjukkan kekuatan dan kegagahan masa kita. Untuk apa? Apakah itu lalu menjadi efektif? Untuk mengkritisi segala sesuatunya tidak efektif sama sekali. Kenapa tidak kita lalu merekam sebuah video, lalu kita mempunyai channel YouTube tersendiri untuk mengkritisi sebagaimana misalnya saja seperti yang dilakukan oleh Denny Siregar. Dia punya channel, lalu channel ini yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sekarang terjadi. Kenapa tidak kita membuat itu? Ayo rame-rame membuat itu untuk mengkritisi Jamil. Supaya kita tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh dunia ini. Keroyokan di mana-mana. Itu pun menunjukkan kebesaran, kegagahan, kekuatan, identitas mereka, komunitas mereka yang mestinya tidak perlu dilakukan oleh orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang selebihnya Paulus mengungkapkan dalam kasih-Mu. Sekarang ini ada banyak orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Sehingga kalau toh terjadi hujan sebentar saja banjir di mana-mana. Artinya orang lebih cenderung peduli terhadap diri sendiri. Sampah di mana-mana, hutan dibabati habis. Itu yang perlu kita benahi. Kalau kita mampu membenahi, kita mengasihi lingkungan, peduli terhadap lingkungan kita. Kita peduli sama orang tua kita. Karena bagaimanapun juga mereka adalah wakil Allah di atas muka bumi ini. Kita tahu etika dalam pergaulan. Itulah kasih kita. Ada banyak orang yang butuh bantuan pada masa kini. Dalam masa pandemi ada kata-kata Joko Tonggo. Itu adalah kepedulian kita terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya, saudara, kasih itu bukan kalah, kasih itu mengalah. Kalau toh ada orang yang hendak memenggal kita, ada orang yang mengancam membunuh kita, ada orang yang pengen membubarkan ibadah kita, mencari-cari kesalahan kita diajak untuk tetap mengasihi mereka kok. Kita tidak pernah diajar untuk membunuh, mengancam orang lain, mengintimidasi orang lain. Tidak pernah. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Itu ajaran kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus dan harus kita teladani dalam kehidupan ini. Kasihnya Yesus ditunjukkan ketika Tuhan Yesus berkorban untuk orang lain tanpa menuntut balas. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa karena aku sudah disalib kamu juga harus disalib. Tidak sama sekali. Jadi teruslah berbuat kasih, berbuat baik kepada semua orang walau kita tidak pernah diingat kebaikan kita. Jalan terus. Karena tidak ada ruginya orang berbuat baik. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai pada akhirnya. Lalu saudara, bagian yang ketiga, kesetiaan. Teladannya Tuhan Yesus kok. Tuhan Allah sendiri juga setia terhadap bangsa Israel. Mulai dari awal. Ketika bangsa Israel lalu menjadi bangsa yang bebal, menjadi bangsa yang rusuh, menjadi bangsa yang tidak taat terhadap aturan Tuhan, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi mereka.
Coba saja gambarkan, bayangkan dalam kehidupan kita. Kalau dalam satu keluarga ada 3 orang atau 4 orang anak, apakah kita bisa menyamaratakan semuanya? Enggak kan? Yang 2 saja. Susah. Ada anak yang manut, ada anak yang tidak manut. Apakah lalu orang tua kita akan membenci terhadap anak yang tidak manut? Padahal itu anaknya. Tuhan pun begitu. Tuhan lebih daripada orang tua kita. Tuhan menyayangi semuanya. Dan itu dibuktikan dengan kesetiaannya tetap mengakui Israel sebagai bangsa pilihan. Tuhan Yesus tetap mengakui kita dalam keberadaan apapun hidup kita. Itulah kesetiaan Tuhan Yesus. Kesetiaan dalam iman. Jangan mudah menggadaikan iman. Jangan pernah menggadaikan atau mengganti iman dengan jabatan, kekayaan, dan pasangan hidup kita. Karena kekayaan tidak menyelamatkan kita, jabatan tidak menyelamatkan kita, pasangan hidup kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Ingat, yang menyelamatkan kita Tuhan Yesus Kristus. Catat. Sehingga kita hanya setia terhadap Tuhan Yesus. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh setia terhadap pasangan hidup kita. Tidak dong. Tetapi kesetiaan kita yang 100% tentu Tuhan Yesus. Karena Dia yang mampu memberikan keselamatan kepada kita. Yang itu seringkali dilupakan oleh orang, dan orang lebih setia terhadap yang lain. Mengganti imannya dengan yang lain. Sayang saudara. Pengorbanan Yesus akan menjadi sia-sia. Padahal Yesus adalah tokoh yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, mulai dari Kejadian hingga sampai akhir. Dan itu menyejarah. Orang tidak bisa melupakan itu karena itu sejarah yang hidup di wilayah Israel sana. Kalau Yesus setia, kenapa kita tidak setia? Apalagi ketika kita sudah menyerahkan anak kita kepada Tuhan untuk menerima tanda keselamatan. Kita harus mendorong anak kita untuk terus setia kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menerima tanda baptisan itu, kita sudah dimeteraikan di dalam darah Yesus. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Sehingga kita pun harus mempertaruhkan hidup ini, apapun juga situasi kondisi kehidupan kita, kita tetap menggenggam keselamatan itu. Kalau kita menyerahkan diri untuk mengaku percaya di hadapan Tuhan, artinya kita sudah dewasa secara penuh, secara iman. Genggam iman itu, genggam keselamatan itu, jangan pernah dilepaskan. Itulah kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dalam kesucian. Kalau Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah pada waktu pemilihan, lalu mengungkapkan sebuah ungkapan, orang ngapusi, orang korupsi. Itulah salah satu bentuk dari kesucian. Kita patut untuk menerima setiap keadaan kehidupan kita tanpa rasa khawatir, rasa takut, cemas, galau. Tidak perlu, saudara. Karena itu akan menghilangkan kesucian kita. Ketika kita sudah menguja Tuhan, ketika kita sudah mundomono, berkeluh kesah, yang itu tidak pernah akan berakhir. Kita tidak perlu menanyakan kenapa aku seperti ini sekarang ini, karena tentu semua mengalami hal itu. Semua mengalami hal itu pada masa kini. Terpuruk kehidupan. Ada banyak orang yang lalu gagal usahanya. Bukan hanya satu, tetapi banyak orang mengalami kegagalan pada masa kini. Apakah kita boleh mempertanyakan itu kepada Tuhan? Boleh. Tetapi jangan sampai kita menghujat Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Artinya kondisi kehidupan kita sudah cacat. Ketika kita sudah cacat, kita tidak lagi suci adanya. Lalu tentu kesucian itu tercermin dari kata, tingkah laku, kasih, kesetiaan kita. Menjalani hari-hari panjang kehidupan kita. Kesulitan hidup kita menantang kita,
menjadi indikator apakah kita mampu mempertahankan kesucian diri. Terlebih pada masa muda pada masa sekarang ini, di dalam kehidupan anak-anak muda. Hal yang patut untuk tetap dipertahankan. Kesucian diri, kesucian harga diri, kesucian iman kita. Kita pertaruhkan semuanya kepada Tuhan. Dan nanti ketika kita sudah menyerahkan anak kita, kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Supaya kehidupan kedepannya dia terus menjaga kesucian hidupnya. Menjaga perkataannya, menjaga tingkah lakunya, menjaga kasih. Ketika saudara-saudara yang baptis dewasa itu pun sama. Saudara sudah siap sedia untuk terikat dengan kasih Kristus. Mengikat perjanjian dengan Tuhan. Termasuk saudara-saudara yang mengaku percaya. Tanggung jawab tidak ringan di pundak kita. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita jalani tidak kita jalani sendirian. Jangan pernah khawatir. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus membopong kita. Sehingga seringkali saya ungkapkan ketika kita melihat ada tapak kaki di pantai footprint. Footprint ada beberapa versi. Kadang kita merasa bahwa kita berjalan sendirian, kok hanya 2 tapak sih, tadi ada 4 tapak. Percayalah bahwa 2 tapak itu, sepasang tapak itu adalah tapak Tuhan. Footprint itu footprintnya Tuhan. Kita ada di mana? Kita ada di pundak Tuhan. Kita dipanggulnya kok. Kita digendongnya kok. Ayo kita terus semangat. Ayo kita terus berjuang. Supaya kita mampu menerima panggilan Tuhan ini dan melaksanakan panggilan Tuhan ini dengan baik. Bukan kekuatanku, bukan kekayaanku, bukan kepandaianku, tetapi kekayaan, kepandaian, dan kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Tuhan akan memberkati kita dengan apa yang ada pada kita masing-masing. Amin. Kita datang pada Tuhan di dalam doa. Ini yang mampu kami persiapkan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi kami semua, anak-anak mudamu yang menyerahkan diri untuk menjadi dewasa secara utuh, secara imani. Kami yang siap sedia untuk membentuk anak-anak pemberian Tuhan. Menjaga mereka dari setiap kemungkinan buruk yang terjadi dalam kehidupan dunia. Kami pun siap secara dewasa untuk menerima tanda perjanjian itu, mengikat dengan perjanjian Tuhan. Menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang memiliki otoritas atas kehidupan mereka. Lingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukan mereka menjalani tanggung jawabnya sebagai manusia Kristiani yang dewasa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu, lawatan-Mu senantiasa kami nantikan. Ampuni apabila di dalam persiapan ini ada dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Biarlah menjadi bekal bagi kita semua. Karena Pak Rudi juga masih belajar tentu saja. Pak Rudi belajar untuk menjadi yang terbaik. Saudara-saudara juga berjuang untuk menjadi yang terbaik. Dan percayalah Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita. Tetap semangat, ayo kita berjuang bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.